اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على أموال الدين. رب اكتب لنا منك بالخير ويا خير الدارسين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal adha ba'da yaumi arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam suasana gembira saat ini kita merayakan hari raya Idul Adha, berkumpul di masjid ini melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya haji atau hari raya kurban yang penuh keistimewaan. Haji adalah rukun Islam yang kelima, sebuah kewajiban bagi kaum muslimin yang mampu bepergian ke Baitullah Mekkah Al-Mukarramah. Man istata'a ilaihi sabila. Haji adalah ibadah yang memerlukan bekal, tenaga, harta, bahkan jiwa. Rangkaian puncak ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita, kaum muslimin di seluruh dunia yang saat ini menunaikan ibadah haji, memperoleh derajat haji yang mabrur, yang ganjarannya adalah surga. Bagi kita yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji,
juga dapat memperoleh pahala haji melalui puasa hari Arafah. Semoga puasa hari Arafah yang kita lakukan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajjud du'afa siyamuhum yauma Arafah." Hajinya orang yang belum mampu bepergian ke Mekah adalah puasa di hari Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha disebut juga hari raya kurban karena terjadi peristiwa penyembelihan hewan korban yang bersumber dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di saat yang sangat berbahagia memperoleh putra yang sudah lama ditunggu, di saat sedang sayang-sayangnya dengan anak, pelepas rindu di saat pulang ke rumah, tiba-tiba Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Hati dan pikirannya berkecamuk, namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar dan jauh di atas segala-galanya daripada cintanya kepada anak, istri, harta benda dan materi keduniaan lainnya. Peristiwa ini terekam dalam dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail, seperti yang dilukiskan dalam bahasa yang sangat indah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam suasana yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat menegangkan, saat Ismail sudah dibaringkan untuk disembelih, sebagaimana dikisahkan bahwa bukanlah Ismail yang disembelih, melainkan atas kekuasaan dan kebesaran Allah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, inilah dasar sejarah disyariatkannya berkorban bagi umat Islam yang punya kemampuan untuk melaksanakan korban 1 tahun sekali pada hari raya Idul Adha. Berkorban memiliki makna yang sangat mulia. Secara bahasa, korban bermakna kedekatan. Satu akar kata dengan qarib, qarabah atau taqarrub, yaitu upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan kemampuan menyingkirkan apapun yang dapat menghambat atau menghalangi kita untuk dekat kepada Allah. Berkorban bukanlah sekedar ritual tanpa makna, bukan juga tradisi tanpa arti. Berkorban harus mampu menggugah perasaan pelakunya untuk menghayati apa yang tersirat dan tersurat dari pelaksanaan ibadah kurban.
Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim untuk berkorban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, harta, pangkat, jabatan, tidak boleh menjadi halangan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka patuh dan taat sepenuhnya kepada perintah Allah di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, bagaimanapun perintah Allah harus kita laksanakan sebaik-baiknya tanpa melihat untung dan rugi, enak dan tidak enak, mudah dan sulit, berat atau ringan. Sikap seperti itulah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim, sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai teladan, dan sebagai idola bagi semua umat manusia. Kehormatan tersebut tidak mungkin dapat diraih oleh Nabi Ibrahim tanpa didampingi oleh istri yang soleh dan anak yang soleh, sebagaimana dilukiskan dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Artinya, perhatikanlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu pemimpin atau imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga untuk keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di era modern sekarang ini, di masyarakat kita tampak jelas dan tidak terbantahkan telah mewabah cinta akan dunia. Kadar dan nilai manusia ditentukan seberapa banyak nilai materi yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehormatan manusia tergantung dari label-label keduniaan yang melekat pada dirinya. Maka wajarlah jika masyarakat sekarang ini kehilangan makna hidupnya, kehilangan nilai-nilai ketauhidan yang ada pada dirinya, sehingga menjauh dari ketakwaan kepada Allah. Demi uang, jabatan, kekuasaan, orang tidak segan melanggar perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban yang dimulai pada hari ini sepantasnya membuat kesadaran baru kepada kita untuk memahami hakikat ibadah kurban sebagai upaya untuk menomorsatukan Allah atas yang lainnya. Dengan kata lain, perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirallaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan sampai kepada Allah hanyalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia memperuntukkan binatang ternak bagimu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, dan berikanlah kabar gembira
kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Namun sayang, makna dari kerelaan berkorban masih kurang mendapat perhatian dan penghayatan bagi kita, karena masih banyak di antara kita masih tergoda dengan berbagai kesibukan, berbagai kesenangan, materi, jabatan, kedudukan, dan lain-lain, sehingga seringkali kita melalaikan atau menomorduakan perintah atau ajaran-ajaran Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, penyembelihan kurban merupakan satu tindakan untuk menundukkan kecenderungan-kecenderungan hewani yang ada dalam diri manusia, yang dalam bahasa agama disebut dengan an-nafsul ammarah atau an-nafsul lawwamah, yaitu keinginan rendah yang mendorong atau menarik manusia ke arah kekejian dan kejahatan. Di samping itu, melalui perintah kurban, melalui ibadah kurban, Islam mengajarkan bagaimana membangkitkan kepekaan dan kepedulian sosial kepada sesama saudara kita yang lain, yaitu membantu terbinanya persaudaraan yang hakiki, cinta kasih dan tanggung jawab antar sesama umat, serta terwujudnya pemerataan pendistribusian daging korban untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup dari uraian khutbah ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ibadah kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, dengan kesanggupan untuk menyingkirkan apa saja yang dapat menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, korban yang diterima oleh Allah bukanlah daging dan darahnya, tetapi sikap dan perilaku kita yang mendahulukan Allah di atas segalanya, sehingga mencapai derajat takwa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail. Yang ketiga, makna lain dari berkorban adalah upaya mereformasi diri kita dengan jalan menyembelih atau membunuh watak atau tabiat hewaniah yang kita miliki, seperti tabiat mau menang sendiri, tamak, rakus, bakhil, gila kekuasaan, kesombongan, arogansi, iri hati, dengki, tidak mau menerima masukan, dan lain-lain. Yang keempat, ibadah kurban mengandung aspek sosial, yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan, empati, dan berbagi kepada sesama saudara kita yang kurang mampu. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha ini, semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama memusatkan ingatan kita kepada Allah, seraya mengangkat tangan dan memohon doa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari yang Engkau agungkan, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia yang mengakui keberadaanmu, yang mengakui kemahabesaranmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu, kiranya senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami mampu menjalankan semua yang Engkau perintahkan dan meninggalkan semua yang Engkau larang. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan pula kepada kami
hati yang pandai bersyukur, sehingga kami dapat mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, limpahkanlah rezeki yang Engkau berkahi, dan jadikanlah rezeki itu sebagai alat untuk memperkuat akidah kami, meningkatkan ketakwaan kami kepada Engkau, serta memperkokoh silaturahmi dan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, para syuhada kami, para pemimpin kami yang beriman, kedua orang tua kami, para guru-guru kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami sewaktu kecil. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.